Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kelas 3 semester 2 ini, kita akan belajar mengenai menghindari akhlak tercela. Salah satu contoh akhlak tercela yaitu adalah durhaka kepada orang tua. Baiklah, kita akan mulai masuk ke materi, diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai belajar memahami larangan sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Kan'an, si anak durhaka. Nabi Nuh alaihi salam diangkat sebagai rasul pada usia 450 tahun dan wafat pada usia 900 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 500 tahun. Tetapi pengikutnya tergolong sedikit karena sepanjang Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, beliau alaihi salam hanya memiliki pengikut sebanyak 80 sampai 100 orang yang berisi orang-orang miskin juga fakir. Sedangkan sebagian besar kaumnya menentang ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Dan begitu pula satu di antara anak-anaknya, yaitu Kan'an. Tugas seorang nabi itu sulit dan hanya manusia terpilih sajalah yang mampu menyelesaikan misi kenabian ini. Masya Allah. Setelah 500 tahun bersabar dan berdakwah, memberi peringatan kepada kaumnya, namun seruan Nabi Nuh alaihi salam tak membuat hati mereka tergerak untuk bertaubat. Seruan beliau alaihi salam malah membuat mereka lari dari kebenaran. Setiap kali Nabi Nuh alaihi salam menyuruh mereka kepada iman agar Allah mengampuni mereka, kaum Nabi Nuh alaihi salam itu memasukkan anak jari tangan mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri. Berapa lama Nabi Nuh alaihi salam diperlakukan seperti itu oleh kaumnya? Selama kurang lebih 500 tahun. Karena Nabi Nuh alaihi salam mendapati kaumnya yang begitu keras hati, Nabi alaihi salam pun berdoa dan mengadukan apa yang dialaminya selama 500 tahun. Diejek, diumpat, diacuhkan, dan sikap kaumnya yang tak mau beriman. Di antara doanya adalah, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi mereka yang zalim itu selain kebinasaan." Quran Surat Nuh ayat 26 sampai 28. Allah subhanahu wa ta'ala pun memperkenankan doanya Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah berfirman kepada Nabi alaihi salam, "Buatlah bahtera di bawah pendidikan dan petunjuk Allah. Maka apabila perintah Allah telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk memasukkan sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluarganya Nabi Nuh alaihi salam ke dalam bahtera atau kapal atau perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam sesuai dengan petunjuknya Allah. Nah, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan untuk kaum Nabi Nuh alaihi salam bertaubat hingga perahu itu selesai dirakit. Namun selama itu pula kaumnya tetap ingkar. Nabi Nuh alaihi salam pun mendakwahkan bahwa hanya Allah lah Tuhan seluruh alam. Allah lah yang Maha Esa, tinggalkan sesembahan selain Allah.
Akan tetapi mereka mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam dan menuduhkan tuduhan-tuduhan yang mereka sendiri layak menerimanya, serta menganggap kaum mukminin yang bersama beliau alaihissalam sebagai manusia-manusia yang rendah. Dengan latar belakang kemaksiatan dan kejahatan seperti inilah turun hujan yang sangat lebat dari langit dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan air bersumber dari bawah tanah serta seluruh tempat dilanda banjir dan topan. Singkat cerita, hari itu tiba waktu di mana Allah mengazab mereka. Berkatalah Nabi alaihissalam kepada kaum mukminin dan orang-orang yang bersamanya supaya naik ke atas petera yang beliau buat dengan tangan beliau sendiri, dengan menyebut nama Allah. Ketika itu, air dari langit dan bumi bertemu dan memenuhi semua tempat, menelan orang-orang yang berbuat keji pada hari itu. Banjir itu adalah banjir pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat banjir itu mulai menenggelamkan apapun yang ada di atas tanah, perahu Nabi Nuh alaihissalam pun melewati gunung yang sedang didaki anaknya, Kan'an. Terjadilah perdebatan di sana antara Nabi Nuh alaihissalam dan Kan'an. Nabi alaihissalam memerintahkan Kan'an untuk naik ke perahunya. Akan tetapi Kan'an menolak perintahnya karena Kan'an tak mau beriman dan patuh kepada ayahnya, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an mengira ini hanyalah banjir biasa yang nanti akan surut sendirinya. Padahal ayahnya sudah memperingatkan kalau ini bukanlah banjir biasa, tetapi banjir azab. Karena Kan'an tidak mematuhi perintahnya, Kan'an pun tenggelam. Saat Nabi alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkannya karena Kan'an termasuk keluarganya, simak, dengarkan apa yang Allah jawab. Allah tidak memperkenankan doanya karena Kan'an adalah salah satu keluarganya yang tidak termasuk Allah selamatkan dari azab. Cek di surah Hud ayat 45-47. Kisah Kan'an tadi adalah contoh kisah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sifat durhaka Kan'an diantaranya adalah: yang pertama, tidak beriman kepada Allah; yang kedua, tidak menuruti nasihat orang tua; yang ketiga, membantah perintah orang tua; yang keempat, merendahkan derajat orang tua dengan cara menghinanya; yang kelima, tidak mau bertaubat; yang terakhir, bersikap sombong terhadap Allah dan orang tuanya. Itulah beberapa akhlak tercela yang kita pelajari dari kisah Kan'an untuk kita hindari. Jika sudah selesai, sekarang silahkan tuliskan 3 sifat durhaka Kan'an kepada orang tua pada kolom komentar ya. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.